Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau ngebahas yaitu tentang cara perhitungan pajak berdasarkan tarif PPh pasal 31E. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau melaporkan SPT tahunan di tahun 2022 ini terus masih bingung nih ya, bagaimana cara menghitung tarif pasal 31E, atau mungkin teman-teman yang punya usaha UMKM terus masa pemanfaatan PP 23 yang 0,5%-nya itu sudah habis, maka berganti ke perhitungan PPh pasal 31E. So sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Pastikan dulu teman-teman sudah mempersiapkan ya untuk pelaporan SPT tahunan badan teman-teman ya. Karena secara masa pelaporannya tinggal bulan Maret dan April, kurang lebih ya sekitar 2 bulan 10 hari ya dari video ini terbit. Nah, ini adalah skema perhitungan pajak berdasarkan tarif PPh pasal 31E. Oke, kita scroll dulu. Nah, wajib pajak badan dalam negeri dengan omset hingga 50 miliar bisa mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan secara umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian omset hingga 4,8 M. Jadi untuk batas 4,8 sampai dengan 50 M itu masuknya ini ya. Jadi dari situ teman-teman bisa mendapatkan fasilitas sebesar 50% ya, yang di bawah 4,8. Kita langsung aja ke contoh 1 ya. Jika contoh 1, peredaran bruto PTY dalam tahun 2022 senilai 4,5 M, jadi posisinya di bawah 4,8 ya, dengan penghasilan kena pajak sejumlah 500 juta, atau mungkin penghasilan kena pajak itu setelah dikurangi beban-beban yang lain ya teman-teman. Nah, jadi nilai pajak penghasilan sebelum kena pajak ya sebesar 500 juta. Jawabannya adalah seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku. Karena jumlah peredaran bruto PTY tidak lebih dari 4,8. Jadi ini hanya 4,5. Jadi akan mendapatkan fasilitas yaitu 50% dari tarif umumnya ya. Yang sekarang yang kita tahu yaitu tarif untuk PPh pasal 31E yaitu sebesar 22%. Nah, jadi untuk perhitungannya adalah PPh terutang sama dengan 50% kali 22%. 22% itu ini ya tarif umum PPh pasal 31 ayat E itu. Terus kemudian dikalikan dengan dikalikan dengan penghasilan kena pajak yaitu yang sebesar tadi 500 juta ini. Nah, maka ditemukan adalah PPh terutangnya di tahun 2022 itu sendiri adalah 55 juta. Atau teman-teman bisa lebih simpelnya lagi, tinggal 11% dikalikan dengan 500 juta atau dari netonya ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jika omsetnya tidak lebih dari 4,8, maka mendapatkan fasilitas yaitu bisa langsung dikalikan dengan tarif yaitu 50% kali 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya, dengan omset yang lebih tinggi lagi, lebih dari 4,8 M. So untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak juga teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Mau konsultasi bebas, WhatsApp aja ke kita. Kalau misalnya memang saya ada waktu, langsung saya respon oleh saya pribadi. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu dengan peredaran bruto PTX dengan tahun pajak tahun 2022 sejumlah 30 miliar dengan penghasilan kena pajak yaitu sebesar 3 miliar. Nah, jawaban atas peredaran usaha PTX itu adalah
Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu 4,8 M dibagi 30 miliar dikali dengan 3 miliar sama dengan 480 juta. Nah, ini adalah rumus ya teman-teman. Jadi 4,8 dibagi dengan omset kotor ya, yang tadi ya 30 miliar, terus kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau yang setelah dikurangi dengan beban-beban yang lain, yaitu didapatkan angka sebesar 480 juta. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, untuk yang poin di atas ini adalah yang mendapatkan fasilitas ya teman-teman. Nah, untuk yang di bawah adalah yang tidak mendapatkan fasilitas, yaitu dari penghasilan kena pajak atau yang tadi beban-beban setelah dikurangi ya, yaitu kurang lebih yang 3 miliar ini dikurangi dengan yang mendapatkan fasilitas, yaitu dari 480 yang tadi kita hitung di awal. Nah, sama dengan adalah 2,52 miliar. Nah, atas yang dasar ini kita bisa menghitung PPh terutangnya di tahun 2022 kira-kira berapa ya. Oke, untuk PPh yang terutang, yang pertama adalah tarif pertama ya yang mendapatkan fasilitas, yaitu 50% dikalikan dengan 22% dikalikan dengan 480, yaitu yang tadi yang di awal ini yang mendapatkan fasilitas, ditemukan nilai pajak yaitu sebesar 52.800.000 rupiah. Nah, ini kurang lebih ya 11% dari 480 ya. Terus kemudian untuk yang tidak mendapatkan fasilitas, berarti yang di atas 4,8, maka nilai tarif PPh 31E-nya yaitu 22% dikalikan dengan 2,52 miliar didapatkan nilai 554.400.000 rupiah. Nah, jika nilai PPh terutangnya dari yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, jumlah PPh terutang di tahun 2022 ini yaitu sebesar 607.200.000 rupiah. Jadi itu adalah skema ya, jika teman-teman atau jika perusahaan teman-teman omsetnya sudah lebih dari 4,8, maka ada dua ketentuan, yaitu yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas. Pastikan dulu teman-teman sudah menghitungnya secara detail, tidak ada kesalahan, jadi pada saat pelaporan SPT lancar-lancar aja ya. So, sebelum gua tutup, untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe atau yang mungkin rasa video ini bermanfaat, tidak salahnya share ke teman-teman kalian ya, agar pesan yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak ya, dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang banyak. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.